Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Aulia Bajaher dengan NIM 2108015098. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Hubungan Kecanduan Sosial Media Terhadap Kesejahteraan Emosional pada Gen Z. Baik, di slide selanjutnya ini ada daftar isi presentasi yang saya akan paparkan. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua itu ada manfaat penelitian, yang ketiga landasan teori, yang keempat metode penelitian, yang kelima populasi dan teknik pengumpulan data, yang keenam uji validasi dan reliabilitas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, selanjutnya itu adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam sifat interaksi dan komunikasi. Salah satu fenomena yang paling menonjol di era digital saat ini adalah hadirnya media sosial. Media sosial termasuk platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan TikTok telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda termasuk Gen Z. Selama 5 tahun terakhir, penetrasi media sosial di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2018, penetrasi media sosial tercatat sebesar 64,8% yang kemudian meningkat menjadi 78,19% pada tahun 2023. Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan penting dalam akses media sosial yang semakin banyak dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Lalu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat APJIM menuturkan bahwa jumlah pengguna platform media sosial di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 221 juta orang, yang meliputi hampir 79,5% pada populasi total Indonesia yang diperkirakan jumlah 279 juta orang pada 2023. Statistik ini mencerminkan adanya peningkatan penetrasi media sosial sebesar 1,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu, media sosial memiliki banyak manfaat seperti manfaat komunikasi dan membangun jaringan sosial Gen Z. Memanfaatkan media sosial tidak hanya untuk tujuan bersosialisasi, tapi juga memperoleh informasi, membangun identitas, dan mencari dukungan sosial. Namun, manfaat ini menyembunyikan banyak resiko yang dapat memengaruhi kesehatan mental. Gen Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 merupakan kelompok yang tumbuh dengan kemajuan teknologi yang pesat dan memiliki akses luas terhadap internet dan perangkat digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan depresi dan rendahnya harga diri. Selain itu, fenomena seperti cyberbullying dan perbandingan sosial yang tidak sehat sering terjadi pada platform ini, yang dapat meningkatkan tekanan mental pada pengguna. Namun, terlepas dari manfaatnya, media sosial juga menghadirkan sejumlah tantangan dan resiko yang signifikan. Salah satu kekhawatiran utamanya adalah hal ini mungkin berdampak negatif pada kesehatan mental. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana interaksi media sosial berdampak pada pengaruh emosional Gen Z di kehidupan. Diharapkan dengan lebih memahami hubungan antara media sosial dan kesehatan mental kita, akan menemukan cara untuk menggunakan media sosial secara lebih aktif dan mengurangi dampak negatifnya. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, yaitu saya sendiri, peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang dampak kecanduan media sosial terhadap kesejahteraan mental generasi Z. Lalu untuk Gen Z, untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya penggunaan media sosial yang sehat dan seimbang. Lalu di sini ada landasan teori. Yang pertama itu ada landasan teori dari social media use. Media sosial merupakan evolusi dari teknologi berbasis internet, merupakan teknologi pengetahuan yang telah merasuki seluruh aspek kehidupan sebagai sarana informasi, komunikasi, dan perdagangan. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk menyediakan informasi yang aman, cepat, dan murah, serta memfasilitasi komunikasi saat
Ini internet menyebabkan perubahan besar pada individu dan masyarakat. Fakta bahwa pengguna internet tidak bergantung pada ruang dan waktu berarti orang dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Menurut Coach 2017, sebuah studi yang dilakukan Ted Herotis dan Giannakos 2014 menunjukkan bahwa pengguna media sosial dalam kehidupan kerja memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari media sosial adalah membuang-buang waktu karyawan, namun dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap produktivitas ketika media sosial dapat bekerja dengan berbagi pengetahuan karyawan. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, juga ada diberikannya selain itu juga ada dampak negatifnya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan di media sosial untuk kepentingan pribadi, sedangkan dampak positifnya media sosial dapat digunakan untuk mencari informasi terkait pekerjaan. Lalu di sini ada landasan teori dari kecanduan media sosial. Media sosial dapat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat antara remaja yang menjadi kelompok pengguna terbesar dengan proporsi pencapaian 75,50%, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2017. Masa remaja adalah fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai oleh berbagai perubahan dalam aspek biologis, kognitif, dan sosial emosional. Kecanduan media sosial generasi Z terdiri dari orang-orang yang biasa mengakses internet dari lahir di rentang waktu 1995 hingga 2012, yang menunjukkan bahwa secara umum mereka sekarang berada pada tahap pendidikan sekolah dan perkuliahan yang awal, yaitu dari pengertian dari Wijoyo dan kawan-kawan 2020. Kecanduan terhadap platform media sosial mempengaruhi setiap individu berdasarkan penelitian Harkinah 2019. Efek dari ketergantungan pada media sosial adalah banyaknya waktu yang dihabiskan untuk mengakses platform tersebut, mengabaikan tanggung jawab, sering absen dari kelas, tidur saat sesi belajar, keterbatasan pemahaman terhadap materi yang diajarkan, penurunan kualitas nilai akademis, serta hilangnya interaksi sosial langsung dengan orang-orang sekitar karena lebih menikmati aktivitas di media sosial. Baik, selanjutnya ada teori emotional well-being atau disebut PANAS. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi dirasakan ketika dihadapkan pada kondisi dan interaksi tertentu, khususnya kebahagiaan. Kempos dalam Damayanti 2015, emosi yang dirasakan anak-anak dan orang dewasa mempunyai pola yang sama. Yang membedakan hanyalah intensitas dan emosi yang ditimbulkannya. Tetapi menurut Kobrin 2012 mendefinisikan kesejahteraan emosional mengacu pada fungsi emosional individu secara keseluruhan. Kesejahteraan emosional mengacu pada kualitas emosional dari pengalaman sehari-hari dan mengacu pada frekuensi dan intensitas pengalaman seperti kegembiraan, ketertarikan, ketakutan, kesedihan, dan cinta yang membuat kehidupan seseorang menyenangkan. Atau tidak, kesejahteraan emosional juga merupakan keadaan emosi positif dan negatif yang dialami seseorang selama periode waktu tertentu. Lalu hal ini mengarah pada kebahagiaan yang membawa individu menuju masa depan yang lebih baik. Kebahagiaan dapat dioperasionalkan sebagai aspek positif atau kepuasan hidup. Lalu di sini selanjutnya ada hipotesis alternatif atau disebut HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara kecanduan media sosial terhadap kesejahteraan emosional pada Gen Z, dan hipotesis 0 atau HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kecanduan media sosial terhadap kesejahteraan emosional pada Gen Z. Lalu di sini ada metode penelitian, yaitu yang pertama itu ada desain penelitian. Desain penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dan menggunakan pendekatan korelasi. Nah, menurut Anwar 2015, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang hasil analisis memusatkan perhatian pada data yang berupa angka-angka yang kemudian diolah menjadi statistik. Lalu metode yang saya pilih ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan korelasi. Nah, menurut Azwar 2010, korelasi dalam studi ditunjukkan untuk memeriksa variabel-variabel dengan satu atau lebih variabel lain berdasarkan koefisiensi korelasinya. Lalu selanjutnya ada populasi dan teknik pengumpulan data.
Untuk populasi yang digunakan dalam penelitian itu yaitu ada eh, Gen Z yang berusia 18 sampai 26 tahun. Kriteria penetapan sampel yaitu ada Gen Z berusia 18 sampai 26 tahun dan yang kedua itu ada pengguna media sosial. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan itu menggunakan penelitian kuesioner dengan memanfaatkan Google Form. Kuesioner ini disebarkan melalui media online seperti WhatsApp, Instagram, dan melalui personal chat. Lalu di slide selanjutnya itu ada uji validasi dan reliabilitas. Nah, uji validasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach alpha keseluruhan dengan nilai alpha jika masing-masing item dihapus. Nah, yang pertama itu ada kecanduan media sosial, hasil uji validasi seluruhnya ada 15 item. Lalu uji reliabilitas kecanduan media sosial itu pada kecanduan media sosial menunjukkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,83 yang berarti memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Lalu selanjutnya itu ada positive effect, negative effect schedule atau disebut skala panas. Uji validasinya itu seluruhnya ada 20 item. Dari uji reliabilitas skala panas itu menunjukkan nilai Cronbach itu Cronbach alpha-nya sebesar 0,861 dan yang berarti memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Lalu selanjutnya di slide selanjutnya ada kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecanduan media sosial terhadap kesejahteraan emosional pada Gen Z. Media sosial yang digunakan secara berlebihan dapat menurunkan kesejahteraan emosional ditandai dengan meningkatnya efek negatif dan menurunkan kebahagiaan ini serta efek positif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan media sosial yang seimbang agar tidak berdampak negatif pada kondisi emosional Gen Z. Baik, sekian dari saya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.